Kabar mendadak dari operator ilik, Ferry Paulus resmi mengumumkan regulasi super ketat khusus untuk ajang anyar. League Cup musim 2026-2027. Setiap klub cuma boleh mendaftarkan 3 pemain asing yang statusnya dikunci mati. Jika cedera parah atau hengkang, posisinya murni cuma bisa digantikan pemain lokal. Igor Tolit dibuat pusing. Coba bayangkan jadi Igor Tolit sekarang. Persib punya segudang pemain asing, bahkan jumlahnya mencapai sekitar 12 pemain untuk musim ini. Tapi tiba-tiba datang aturan Liga Cup yang bikin kepala pelatih bisa berasap. A-Liga melalui direktur utamanya Ferry Paulus memastikan setiap klub hanya boleh mendaftarkan maksimal 3 pemain asing untuk Liga Cup 2026-2027. Dan yang bikin tambah pusing, 3 pemain asing yang sudah didaftarkan itu tidak bisa diganti dengan pemain asing lainnya sampai turnamen selesai walaupun itu cedera. Nah, sekarang coba lihat Persib. Pemain asingnya banyak. 12 pemain asing, tapi yang boleh dibawa cuma 3. Berarti Coach Igor harus benar-benar berpikir keras. Salah pilih pemain bisa-bisa sampai turnamen selesai cuma bisa gigit jari. Kalau saya yang memilih satu nama yang menurut saya hampir tidak boleh ditinggalkan adalah Mariano Peralta. Peralta wajib sih dibawa. Kenapa? Karena dia adalah salah satu pemain yang punya kualitas untuk menjadi pembeda di pertandingan. Kalau Liga Cup mau dijadikan ajang serius, Peralta jelas harus masuk daftar. Kemudian ada nama yang kedua adalah Tom Haye. Nah, ini juga menurut saya pilihan yang sangat masuk akal. Tom Haye bisa menjadi otak permainan di lini tengah. Sementara Liga Cup justru bisa menjadi kesempatan untuk pemain-pemain lokal mendapatkan menit bermain. Jadi tidak perlu semua posisi dipenuhi pemain asing. Lini tengah bisa dikombinasikan. Tom Haye sebagai pengatur permainan, kemudian pemain-pemain lokal diberikan kesempatan mengisi posisi lainnya. Nah, tinggal satu slot lagi. Kalau saya pribadi, yaitu adalah Gabriel Mutombo. Kenapa back? Karena kalau cuma boleh 3 pemain asing, saya lebih memilih 1 pemain asing untuk menjaga keseimbangan tim. Daripada 3 pemain asing semuanya pemain menyerang. Lebih baik 1 untuk lini depan, 1 untuk lini tengah, dan 1 untuk pertahanan. Jadi komposisinya adalah gini. Peralta ada di depan, Tom Haye di tengah, Mutombo di belakang. Sementara pemain sayap gelandang lainnya sampai penyerang tambahan. Kasih kesempatan pemain kepada yaitu adalah pemain lokal. Nah, justru disinilah Liga Cup bisa menjadi panggung buat pemain-pemain Indonesia. Dan ini juga bisa menjadi keuntungan buat Persib. Karena pemain lokal yang selama ini mungkin hanya menjadi pelapis di Superliga bisa mendapatkan kesempatan tampil. Tapi masalahnya kembali lagi ke Igor Tolit. Dari sekian banyak pemain asing yang dimiliki Persib, dia cuma punya 3 slot. Dan setelah 3 nama itu didaftarkan, tidak bisa seenaknya diganti dengan pemain asing lainnya sampai kompetisi selesai. Ya, walaupun itu cedera. Jadi bayangkan saja ruang ganti Persib sekarang. Ada pemain asing yang bagus, ada pemain asing yang baru didatangkan. Ada pemain yang mungkin ya sedang dalam performa bagus. Tapi Igor harus mengatakan, maaf, kamu nggak masuk Liga Cup. Waduh, ini bukan lagi pusing memilih starting 11. Ini sudah pusing memilih siapa yang bahkan boleh masuk kompetisi. Dan menurut saya justru disinilah kecerdikan Coach Igor Tolit akan diuji. Kalau Peralta sehat dan siap bermain, saya bilang Peralta wajib dibawa. Tom Haye wajib dibawa. Untuk posisi back, Mutombo bisa jadi pilihan. Setelah itu kasih panggung kepada pemain lokal. Karena kalau Liga Cup memang ingin memberikan ruang lebih besar kepada pemain lokal, Persib justru bisa memanfaatkan aturan ini untuk melakukan regenerasi tanpa harus kehilangan kualitas di 3 posisi penting. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Igor Tolit bakal memilih Peralta, Tom Haye, dan Mutombo? Atau justru ada 3 pemain asing lain yang menurut Igor lebih cocok dengan kebutuhan Persib nanti di A-Liga Cup? Nah, kalau kalian jadi Igor Tolit, dari 12 pemain asing Persib, siapa yang 3 pemain yang akan kalian bawa ke A-Liga Cup itu? Dan ini dia teman-teman menurut
netizen ataupun spekulasi dari analis sepak bola dan bobotoh berkomentar tentang hanya 3 pemain asing yang wajib dibawa ketika nanti mengadakan I-Liga Cup, walaupun itu dia dalam keadaan cedera. Ini dia. Persib punya banyak pemain asing, tapi di Liga Cup nanti cuma 3 yang boleh dipilih. Dan yang lebih gila, sekali pilih gak bisa ganti sampai turnamen selesai. Jadi, kalau salah pilih dari awal, siap-siap menyesal sampai pertandingan terakhir. Nah, pertanyaannya, siapa 3 pemain asing yang paling layak dipakai Persib? Karena aturan baru I-League ini bisa bikin pelatih Persib sakit kepala. I-League resmi menetapkan setiap klub maksimal hanya boleh mendaftarkan 3 pemain asing untuk League Cup 2026-2027. Tapi jangan kira ini seperti kompetisi biasa. 3 pemain asing yang sudah dipilih nggak bisa diganti dengan pemain asing lain sampai turnamen berakhir. Jadi, kalau ada pemain asing yang ternyata performanya melempem, nggak bisa diganti. Kalau pemainnya cedera parah, nggak bisa diganti pemain asing. Kalau tiba-tiba pemain tersebut pindah klub, tetap nggak bisa diisi pemain asing baru. Slot hanya bisa diberikan kepada pemain lokal. Nah, sekarang coba bayangkan Persib, skuad asingnya banyak, kualitasnya juga bersaing. Tapi cuma 3 yang bisa masuk daftar League Cup. Ini bukan soal siapa pemain asing terbaik. Ini soal siapa yang paling dibutuhkan tim. Salah pilih bisa jadi bumerang. Pilih striker yang gacor, tapi ternyata lini tengah lebih membutuhkan kreativitas bisa bermasalah. Pilih pemain belakang, tapi ternyata justru lini depan yang mandul. Bisa-bisa bobotoh mulai ngamuk di kolom komentar. Dan disinilah menurut gue aturan ini menarik. Karena justru pemain lokal bisa jadi senjata rahasia. Bayangkan, kalau salah satu pemain asing Persib mengalami cedera parah atau meninggalkan klub, slot tersebut gak bisa digantikan pemain asing. Artinya, pemain lokal yang naik dan ini kesempatan besar buat pemain muda Persib. Jangan sampai nanti ada pemain muda yang awalnya cuma dianggap lapis, tiba-tiba masuk lapangan dan malah tampil lebih berani daripada pemain asing. Kalau itu terjadi, bisa-bisa pemain asingnya yang malah duduk di bangku cadangan. Direktur Utama I-League Ferry Paulus mengatakan aturan ini dibuat untuk menciptakan persaingan yang lebih adil bagi seluruh klub. Tapi buat Persib, gua justru melihatnya sebagai ujian kedalaman skuad. Karena selama ini banyak klub berlomba-lomba mendatangkan pemain asing. Tapi ketika jumlahnya dibatasi, baru kelihatan mana klub yang punya pemain lokal berkualitas. Dan kalau Persib memang punya target besar musim depan, ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai pemain muda cuma jadi penghias bench. Karena sekarang kesempatan mereka terbuka lebar. Sekarang gue lempar pertanyaan panas buat Bobotoh. Kalau kalian jadi Gortolik, siapa 3 pemain asing Persib yang akan kalian pilih untuk League Cup? Tulis 3 nama di komentar. Tapi jangan cuma sebut nama, berani kasih alasannya, karena bisa jadi pilihan kalian justru berbeda jauh dengan pilihan pelatih. Dan gue mau lihat satu hal, apakah Bobotoh lebih percaya pemain asing atau justru mulai percaya pemain lokal? Kalau kalian yakin pemain muda Persib bisa jadi pembeda, tulis waktunya pemain muda. Kalau menurut kalian Persib harus memilih 3 pemain asing terbaik sejak awal, tulis jangan salah pilih. Kita lihat komentar Bobotoh, siapa tahu dari kolom komentar ini malah muncul 3 nama yang paling tepat buat League Cup. Jangan lupa share kalau kalian pengen lihat Persib kasih kesempatan lebih banyak buat pemain muda. Karena kalau pemain asing dibatasi, sekarang waktunya pemain lokal membuktikan diri. Kalau gini caranya, pusing ini mah Coach Igor. Punya pemain bintang semua. Peraturan terbaru I-League Cup itu klub hanya boleh daftarkan 3 pemain asing saja. Sedangkan kita tahu Persib Bandung punya pemain asing sebanyak 12 pemain. Dan di turnamen I-League Cup itu hanya 3 pemain. Gimana nggak pusing jadi Coach Igor? Apalagi jika 3 pemain itu cedera atau pindah, tidak bisa diganti. Ya, dengan kata lain, dari awal turnamen hingga turnamen itu selesai, maka 3 pemain asing itu yang bakal terus bermain sampai turnamen selesai. Jadi tidak bisa diganti-ganti ya pemain asingnya. Nah, kalau menurut Bobotoh, kira-kira Persib ini bakal siapa nih yang mewakilkan 3 pemain asing untuk di turnamen I-League Cup? Kalau menurut gue pribadi, sangat setuju nih. Dengan posisi back bakal diisi oleh Patricio Matricardi, dan di winger ada Mariano Peralta, sang best player Super League, dan striker The Balsa Sekulic. Ya, Persib harus menurunkan 3 pemain asing yang terbaik yang bisa memberikan kontribusi di lapangan agar Persib bisa menjadi juara I-League Cup untuk yang pertama kalinya.
Mungkin ini dia prediksi starting line up Persib untuk A-League Cup ya. Di belakang ada Teja Paku Alam, back kiri Eliano, back tengah Patricio Matricardi, berduet dengan Kakang Rudianto. Back kanan ada Sandy Walsh. Di lini tengah itu full timnas Indonesia, ada Tom Haye, Adam Alis, dan juga Mark Locke. Dan sayap kiri ada Beckham Putra, sayap kanan Mariano Peralta, dan striker Balsa Sekulic. Jadi kalau menurut Boto, gimana nih komentarnya tentang line up seperti ini? Tuliskan di kolom komen. Let's go! Ya, turnamen pendamping selain Liga Indonesia nanti ada namanya League Cup atau Piala Liga. Akan diselenggarakan rencananya awal November, 3 November 2026. Akan diikuti oleh 38 klub, 18 klub dari Super League dan 20 klub dari Liga 2 atau Pegadaian Championship. Dan nantinya maksimal tiap klub hanya boleh memainkan 3 pemain asingnya. Ya, ini dia 18 klub peserta dari Super League. Mungkin klub baru adalah Java United yang dulunya Malut United. Lalu ada tim promosi Garuda Yaksa dan Adiaksa yang berubah nama jadi Isen Mulang. Sedangkan Liga 2 termasuk Persikat, ada juga The Reds yang tadinya Dejan FC berubah nama. Dan tim-tim yang punya sejarah kuat di Liga 1 seperti Persipura, Persis Solo, Semen Padang, Barito, dan beberapa tim lainnya. Dibatasinya pemain asing menurut gua sudah cukup tepat karena ini adalah ajang untuk para pemain muda atau para pemain akademi di klub masing-masing untuk menunjukkan kemampuannya, karena biasanya di liga kesempatan pemain muda atau pemain akademi agak minim. Ya, semoga aja pengaturan waktu atau schedule tidak bertabrakan dan juga tidak mepet dengan Liga Indonesia. Apalagi tim-tim seperti Persib Bandung, Borneo yang bermain di Liga Asia nanti. Gimana guys, pendapat kalian tentang Ini kalau beneran nih Piala Liga cuma bisa pakai 3 pemain asing, wah ini kerugian nih buat tim-tim yang pakai banyak pemain asing tapi stok pemain lokalnya sedikit. Ada pantesan aja ada yang ngebet ngambilin pemain diaspora. Udah tahu kali dia ya Piala Liga cuma pakai 3 pemain asing aja. Sampai-sampai nih dalam tanda kutip nih nyuruh orang buat bikin status statement katanya Persib ini penghambat karir pemain diaspora biar pemain diasporanya ke klub dia semua kali ya. Ya ini sih kalau begini sih bakalan rebutan sih klub-klub peserta Piala Liga kalau memang di Piala Liga itu cuma boleh pakai 3 pemain asing, karena kan nggak mungkin dong mereka mengandalkan pemain lokal, pasti nyarinya pemain diaspora atau naturalisasi. Kenapa demikian? Lumayan gitu kan dapetin pemain naturalisasi atau diaspora, pemain dengan status lokal tapi Sementara kalau melihat bagaimana 12 pemain asing yang dimiliki oleh Persib Bandung, berkali-kali juga saya sudah membahas dan ada sebuah berita baru lagi yang mengatakan bahwa A-League sudah memberikan sebuah statement bahwa untuk A-League Cup atau Piala Indonesia atau Piala, ya kalau dulu namanya mungkin adalah Piala Indonesia gitu ya. Ini bahwa hanya ada 3 pemain asing yang boleh didaftarkan dan itu tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti. Dan ini yang tentunya akan menjadi sebuah situasi di mana Igor Tolic akan mencoba beberapa pemainnya, terutama pemain asingnya, karena kan kalau dilihat di sini materi pemain yang dimiliki ada beberapa tuh kan double di posisi-posisinya. Kemungkinan besar Igor Tolic akan mencoba dari 12 pemain asingnya tersebut siapa pemain asingnya yang akan didaftarkan di Super League dan siapa yang akan didaftarkan di ACL2 atau juga di ASEAN Cup dan juga di A-League Cup. Satu pemain Hamra sudah dipinjamkan tentunya ke Garuda Yaksa dan akhirnya sekarang di posisi center back dengan hadirnya pemain baru gitu kan, ada Daniel Loncar, membuat memang persaingan menjadi sangat ketat. Semua orang memang menunggu bagaimana Daniel Loncar ini akan bermain bersama dengan Mutombo ataupun juga dengan Matricardi ataupun juga bermain dengan Julio Cesar. Nah, melihat dari situasi yang ada, kan banyak orang yang mengatakan bahwa di posisi striker sudah sangat banyak. Kalau ada kemungkinan dengan 12 pemain asing yang dimiliki oleh Persib Bandung, jangan-jangan nih Persib Bandung tidak akan meminjamkan pemain asingnya ke klub lain atau ke klub satelitnya di PSG Ciamis ya, atau juga ke klub-klub lain di Super League. Jangan-jangan dari 12 pemain yang dimiliki oleh Persib Bandung itu nanti satu pemain kelebihannya itu akan didaftarkan di A-League Cup dan juga untuk bermain di ASEAN Cup atau juga di ACL2. Nah, jangan-jangan seperti itu. Nah, kita kan tunggulah bagaimana pelatih Igor Tolic akan memberikan ya sebuah statement untuk menentukan siapa nih dari 11 pemain tersebut yang akan didaftarkan di Super League dari 12 pemain
pemain yang saat ini sudah dimiliki. Kemarin kan saya baca tuh komentar-komentar dari Bobotoh gitu kan, bahwa si ini aja yang dipinjamkan, si ini aja yang dipinjamkan, si ini aja yang dipinjamkan. Jadi memang sudah mengerucut lah kepada satu nama. Dan kalau misalnya untuk bermain di I-League Cup sih, saya rasa Ramon masih sangat mumpuni sekali gitu loh. Jadi mungkin Ramon bisa main di I-League Cup dan juga bermain di ASEAN Cup. Jadi memang kemampuannya juga masih sangat diandalkan tuh untuk berada di dua kompetisi tersebut apabila memang tidak bisa dipinjamkan ke klub lain, karena kan kontraknya juga masih panjang di Cuman boleh pilih 3 pemain asing. Igor Tolik harus benar-benar jeli. Musim depan kabarnya akan ada kompetisi baru bernama I-League Cup. Tapi ada satu aturan yang sangat-sangat unik. Setiap tim hanya boleh mendaftarkan 3 pemain asing di kompetisi ini. Dan yang lebih menariknya, kalau di pertengahan musim ada pemain asing yang cedera parah atau bahkan sampai keluar dari timnya, itu tidak bisa digantikan oleh pemain asing lainnya. Jika kita melihat ke King Persib yang punya banyak pemain asing, menentukan 3 pemain asing bukan perkara yang mudah. Karena memilih pemain bukan hanya berkualitas, tapi juga harus sesuai kebutuhan serta melihat resiko paling kecil absen sepanjang kompetisi. Kalau menurut kalian, siapa kira-kira 3 pemain asing yang cocok didaftarkan oleh King Persib? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.